Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kade Aitaria Ayu Safitri, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Angkatan 2023. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan terkait teori public relation. So, langsung aja. Oke, teori situasional tentang publik ini adalah salah satu teori dalam kajian public relation yang menjelaskan tentang bagaimana respon publik yang terbentuk dalam menghadapi resiko atau situasi krisis, khususnya dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Lalu apa manfaatnya ketika kita mengetahui hal tersebut? Menurut Kriantono 2014, ketika kita mengetahui bagaimana publik merespon situasi-situasi tersebut, ini dapat membantu praktisi public relation untuk mengidentifikasi serta membuat kategori publik berdasarkan bagaimana sih perilaku yang ditunjukkan oleh individu, serta apa sih efek komunikasi yang diterima oleh individu tersebut. Nah, menurut Grunig 1979, situational theory of public memiliki beberapa asumsi dasar. Di antaranya yang pertama, individu yang berbeda mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika berada di situasi yang sama pula. Kemudian yang kedua, persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana dia merespon serta mengkomunikasikan situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap individu akan berusaha beradaptasi dengan suatu situasi dalam cara tertentu, yang menurut persepsinya juga sesuai dengan karakteristik situasi tersebut. Kemudian yang keempat, publik itu bersifat situasional, tergantung pada situasi yang dihadapi. Kemudian yang kelima, karena bersifat situasional, maka publik pun akan bersifat dinamis. Oke, penelitian dengan teori ini dapat digunakan untuk merencanakan dan juga mencanangkan suatu program public relation dengan berfokus pada upaya mencari informasi tentang perilaku komunikasi publik. Nah, terdapat juga beberapa penelitian yang bisa membuktikan, memperkuat, serta memperkaya teori ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosser and Thompson pada tahun 1995. Jadi, mereka mengkaji bagaimana fear appeals dapat menghasilkan tingkat keterlibatan pada publik. Dan juga mereka menemukan bahwa publik yang aktif itu juga dapat terbentuk melalui kekuatan emosional. Kemudian bagaimana dari segi praktiknya? Jadi dari segi praktiknya, dengan memahami perilaku komunikasi publik itu tadi, juga dapat membantu praktisi public relation dalam hal-hal seperti yang pertama, menentukan jenis media komunikasi yang sesuai. Kemudian yang kedua, merencanakan strategi pesan yang efektif. Yang ketiga adalah membentuk teknik penyajian pesan yang tepat. Yang keempat adalah membuat segmentasi program atau kampanye yang akan dicanangkan. Dan kelima, sebagai antisipasi terjadinya masalah ataupun krisis di masa depan. Jadi, Papilaya menyebutkan bahwa encroachment itu terjadi ketika terdapat ketidakprofesionalitasan dalam praktik public relation. Atau dalam kata lain, terjadi pengambil alihan kewenangan terhadap peran public relation itu sendiri. Nah, hal ini tentu akan menjadi hambatan bagi Departemen Public Relation dalam suatu organisasi ataupun perusahaan untuk menerapkan prinsip keunggulan atau yang biasa kita kenal juga dalam teori excellence. Nah, excellence teori ini menjelaskan tentang bagaimana fungsi public relation seharusnya diorganisir dan juga dipraktekkan dalam lingkungan organisasi. Sehingga secara tidak langsung, encroachment teori ini juga mampu menjelaskan situasi yang dapat terjadi jika excellent teori tidak diwujudkan. Dalam konteks penelitian, dapat dipahami bahwa penelitian dengan landasan teori ini itu diperlukan untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang diprediksi dapat mengganggu peran public relation yang ideal. Kemudian dalam praktiknya, encroachment ini tentu memiliki dampak yang negatif gitu ya terhadap fungsi dan juga peran public relation. Namun melalui teori ini pula diharapkan
dapat memberikan pemahaman fungsi dan juga peran PR yang sebenarnya, serta berusaha atau berupaya untuk mengurangi encroachment itu sendiri apabila sudah terlanjur terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Oke, menurut teori informasi Shannon and Weaver, informasi itu dianggap sebagai suatu materi fisik yang berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, teori informasi ini juga menganggap bahwa informasi itu sebagai sesuatu yang kuantitatif atau dapat dihitung jumlahnya. Dan bahwa informasi itu juga bersumber atau bermula dari suatu kejadian. Nah, jumlah informasi yang dapat dikaitkan atau dihasilkan oleh sebuah keadaan itu merupakan tingkat pengurangan atau reduksi dari ketidakpastian itu sendiri. Lantas bagaimana dengan hoax? Jadi hoax sendiri itu merupakan suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, teman-teman. Menurut model Shannon and Weaver itu sendiri, hal ini itu dapat terjadi ketika proses perpindahan atau transmisi pesan terganggu oleh adanya noise ataupun gangguan. Oke, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa teori public relation ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan mereka berpedoman dan juga dikembangkan dari teori komunikasi itu sendiri. Sehingga terbentuklah teori dan juga kajian public relation. Nah, inilah yang disebut sebagai metateori. Jadi, metateori merupakan kerangka kerja atau seperangkat aturan yang digunakan untuk menganalisis, memahami, atau mengembangkan teori-teori dalam suatu bidang tertentu, termasuk salah satunya adalah teori public relation. Sementara perkembangan public relation sendiri itu bisa ditelaah dalam 4 tahapan. Yang pertama yakni peradaban manusia. Jadi sejak munculnya manusia atau peradaban manusia itu sendiri, praktik public relation itu ternyata sudah ditemukan. Hal ini karena sejak manusia ada, sejak manusia lahir ke dunia, sudah terjadi yang namanya interaksi dan proses komunikasi meskipun secara tidak kompleks. Kemudian yang kedua, public relation berkembang di era revolusi industri. Jadi di era ini, public relation semakin berkembang dan juga mulai bersinggungan dengan bidang-bidang yang lainnya, seperti ekonomi ataupun politik. Kemudian yang ketiga, public relation kemudian masuk ke ranah organisasi. If You Let Better itu memperkenalkan konsep tell the truth yang selaras dengan konsep public relation untuk mengatasi krisis perusahaan kereta api di Pennsylvania. Nah, inilah yang menjadi awal mula public relation untuk masuk ke ranah organisasi. Jadi, public relation dapat dikatakan sebagai ilmu yang mapan karena memiliki paradigmanya sendiri. Paradigma tersebut berangkat dari dua proporsi dasar public relation, yakni yang pertama, public relation sebagai fungsi manajemen, dan kedua, public relation bertanggung jawab mengelola relasi antara organisasi dan juga publik. Dua proporsi tersebut kemudian dikaitkan dengan paradigma ekologi, karena mensyaratkan adanya penyesuaian, seleksi, dan juga adaptasi. Nah, dalam perjalanannya, ilmuwan public relation itu juga banyak meminjam dan juga mengadopsi teori dari disiplin ilmu lain, sehingga terdapat teori khas dan juga teori pinjaman. Teori khas menurut Kriantono adalah hasil kajian public relation, baik yang merupakan perluasan teori maupun teori baru hasil penelitian grounded. Nah, beberapa teorinya seperti situational crisis communication, relationship management, situational theory of public, dan lain-lain. Sementara teori pinjaman itu merupakan teori yang berakar dari teori-teori di bidang ilmu lain yang kemudian digunakan langsung dalam aktivitas public relation. Beberapa teorinya seperti agenda setting, disonansi kognitif, konstruksi sosial, dan lain-lain. Berdasarkan penerapannya, Kriantono membagi teori public relation ke dalam dua kategori besar, yakni yang pertama, teori yang langsung diterapkan dalam konteks aktivitas public relation. Jadi teori ini tidak mengalami perubahan dari teori aslinya, melainkan langsung digunakan dan juga dikaitkan dengan fenomena atau aktivitas public relation. Contohnya seperti teori sistem, teori framing, uncertainty reduction theory, teori informasi, dan juga teori disonansi kognitif. Kemudian yang kedua adalah teori yang khas public relation,
Nah, teori ini merupakan pengembangan dari teori bidang-bidang lain yang kemudian melahirkan sebuah teori khas dari public relation. Contohnya adalah situational theory of the public, model symmetric, teori excellence, teori situational crisis communication, teori contingency of accommodation in public relation, teori image restoration, agenda building information, teori encroachment, dan teori relational management. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu.